Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam birokrasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022. Untuk salam birokrasi hari ini saya mencoba untuk memberikan masukan kembali terkait pemerintahan yang ada di pemerintahan Kabupaten Cirebon. Yang pertama saya mulai terkait masa jabatan Bupati Imron. Bupati Imron ini berdasarkan catatan yang saya cari referensi di internet. Bupati Imron ini dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 ya. Tanggal 1 Oktober 2019. Dia dilantik oleh Gubernur Bapak Ridwan Kamil di Bandung ya. Yang sebelumnya dia itu sebagai PLT pada tanggal 17 Mei 2019. Jadi kalau pemerintahan Bupati Sunjaya dan Imron itu yang memenangkan Pilkada 2018 itu dilantiknya tanggal 17 Mei 2019. Kemudian Pak Bupati Sunjaya dilantik hanya beberapa menit, kemudian diberhentikan lagi dan dilanjutkan Bapak Imron sebagai Wakil Bupati menjadi PLT Bupati ya, tanggal 17 Mei 2019 dan ditetapkan sebagai Bupati definitif tanggal 1 Oktober 2019. Lantas kapan Bupati Imron ini akan berakhir masa jabatannya? Saya mencari pemberitaan, informasi terkait hal itu berdasarkan statement dari Ketua KPU, Bapak Dr. Sopidi ini. Dia juga masih belum bisa memastikan kapan Bupati Imron ini akan selesai atau akan mengakhiri masa jabatannya. Ada dua aturan yang selama ini menjadi pegangan. Yang pertama yaitu aturan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada. Pasal 201 ayat 5 ini saya bacakan. Masa jabatan kepala daerah yang pelaksanaan pilkadanya 2018 maka akan berakhir pada tahun 2023. Kalau dalam aturan undang-undang pilkada ini tahun depan Bapak Imron selesai masa jabatannya. Tetapi kalau mengacu kepada SK Kemendagri, masa jabatan bupati itu akan selesai pada bulan September 2024. Jadi sejauh ini belum bisa memastikan ini ya, KPU ini, dan dia katanya masih konsultasi kepada KPU pusat terkait masa jabatan kepala daerah ini. Tapi mau tahun depan atau maupun 2014 kita coba evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Bupati Imron dan Ibu Wahyu Ciptaningsih atau Ibu Ayu. Di akhir tahun 2022 ini saya melihat memang belum ada progres atau ada perubahan signifikan terhadap pemerintahan Kabupaten Cirebon di bawah kepemimpinan Bapak Imron Rosadi MAG ini. Karena saya sendiri merasakan sebagai warga Kabupaten Cirebon, mungkin di media sosial, di media mainstream juga, media cetak juga, pemberitaan-pemberitaan terkait tentang infrastruktur utama ya, tentang jalan rusak di mana-mana dari ujung timur sampai ujung barat. Hampir semuanya masyarakat itu mengeluhkan tentang infrastruktur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dan beberapa waktu lalu ini juga menjadi polemik ya antara Ketua DPRD
Bapak Muhammad Lutfi terkait tentang infrastruktur, bahwa lembaga dewan sendiri mengakui dan banyak mendapat informasi atau aspirasi terkait jalan rusak yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan waktu yang tersisa, apakah 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi 2024, apakah kepemimpinan Bupati Imron dan Wakil Bupati Ibu Ayu ini apakah bisa menyelesaikan persoalan infrastruktur yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu yang saya tangkap dan saya amati selama ini terkait tentang rusaknya jalan yang ada di Kabupaten Cirebon. Termasuk juga terkait masalah sampah ya. Memang dari dinas terkait, dinas lingkungan hidup ini juga banyak menggelar atau banyak melakukan program-program tentang bagaimana mengatasi sampah ini dari hulu ke hilir, dari desa sampai ke tingkat kabupaten. Karena memang sampah ini menjadi sangat urgent. Bahkan Kabupaten Cirebon disebut sebagai kabupaten yang darurat sampah. Mudah-mudahan ini bisa segera tertangani ya di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Bapak Iwan Ridwan ini. Karena ya itu tadi, sampah udah jalannya kotor, jalannya rusak, jalannya berlubang, di sepanjang jalan juga banyak sampah yang berserakan. Mudah-mudahan kebijakan Kepala Dinas Bapak Iwan dan pemerintahan Kabupaten Cirebon bersama legislatif juga sedang mencari solusi, termasuk tempat pembuangan akhir di wilayah timur yang mudah-mudahan segera terwujud. Jadi selama ini kalau saya amati memang tidak ada progres yang signifikan di bawah kepemimpinan Pak Imron ini. Walaupun ya mungkin hal-hal kecil saya juga tidak bisa menampik ya, memang ada beberapa penghargaan tentang wajar tanpa pengecualian dari BPK dan sebagainya juga kan, itu juga apakah berdampak kepada pelayanan dan rasa kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Karena kemiskinan, kalau kita lihat dari indeks kemiskinannya atau dari IPM juga yang terkait sama pendidikan, kesehatan, dan daya beli, saya pikir juga belum begitu signifikan, karena kemiskinan kita juga masih berada di urutan ke bawah. Seperti yang saya lansir dari media sosial ini, menurut Pak Sekda Dr. Hilmi Rifai katanya, ada 3 persoalan krusial yang sampai saat ini belum terselesaikan, diantaranya kemiskinan, termasuk juga terkait masalah perizinan, sulitnya perizinan. Itu juga menjadi catatan bagi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Dan yang selain kemiskinan, perizinan juga katanya tidak sebanding antara PAD yang diterima gitu kan ya. Tidak sebanding rasio antara anggaran pendapatan belanja daerah dan pendapatan asli daerah. Kalau nggak salah tahun 2022 ini target PAD-nya itu 3,3 triliun. Tidak tahu ini apakah memang sudah melebihi ataukah masih kurang dari target yang sudah ditetapkan tahun lalu 2021. Kalau saya melihat birokrasi pemerintahan sekarang itu seolah-olah bukan hanya untuk memikirkan bagaimana dia membuat inovasi ya dari masing-masing perangkat daerah atau stakeholder atau OPD yang ada di pemerintahan Kabupaten Cirebon. Mereka seolah-olah hanya lip service aja. Hanya ya kalau zaman dulu hanya untuk menyenangkan kepala daerah, menyenangkan bupati. Mereka tidak punya program-program unggulan. Kalau OPD-OPD ini bekerja secara maksimal, mereka mempunyai target-target capaian seperti Dinas PUPR, seperti Dinas Perumahan Rakyat, ataupun dinas-dinas lain. Dia bagaimana memikirkan program-program unggulan seperti apa, target-target capaian seperti apa.
Jadi bukan dia menyelamatkan dirinya sendiri untuk tetap berada di posisi yang nyaman. Menurut saya selama ini juga hanya oke bos gitu, hanya ABS gitu kan, asal Bapak senang. Ini selama ini belum ada keseriusan dari SKPD atau OPD yang ada di pemerintahan Kabupaten Cirebon, sehingga tidak ada progres atau tidak terlihat kinerja pemerintahan yang ada di Kabupaten Cirebon. Masyarakat menunggu gebrakan di akhir masa jabatan pemerintahan Bupati Imron dan Ibu Ayu ini. Mudah-mudahan OPD terus bekerja secara maksimal, memberikan inovasi dengan perangkat-perangkat kepala daerah, kepala dinas yang baru ini, terus memberikan karya yang terbaik untuk Kabupaten Cirebon, termasuk untuk pelayanan juga yang selama ini masih banyak masyarakat-masyarakat kecil yang tidak bisa terlayani dengan baik, terutama pelayanan dasar, misalnya dari tingkat kesehatan di puskesmas ataupun di tingkat kecamatan. Itu juga perlu kontrol dan pengawasan dari kepala daerah. Selama ini Pak Bupati Imron selalu turun ke bawah, jadi apapun ada undangan dari masyarakat, dia selalu hadir untuk menyaksikan, seperti baik itu kegiatan-kegiatan fisik begitu kan, atau kegiatan yang sosial budaya, gri unjungan dan sebagainya. Bahkan kegiatan yang remeh-temeh pun Bupati Imron ini kalau ada undangan dia pasti hadir. Tapi persoalannya dia hanya hadir, tidak bisa memberikan solusi. Itu yang jadi catatan bagi saya. Dia ada di mana-mana tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi buat apa hadir di tengah-tengah masyarakat tapi tidak ada solusi yang bisa diperbuat. Itu catatannya. Jadi tidak perlu orang pemimpin itu bukannya tidak perlu merakyat ya, tapi ketika dia hadir itu masalah yang ada di daerah tersebut atau masalah yang ada di tempat yang dia kunjungi itu harus selesai. Jadi bukan berarti hanya seremoni yang diutamakan, tapi solusi yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi catatan saya kepada pemerintahan Kabupaten Cirebon, terutama kepada Bapak Bupati yang sebentar lagi akan menyelesaikan masa jabatannya, apakah itu di tahun 2023 ataupun 2024, harus memanfaatkan sisa masa jabatan ini. Boleh hadir atau istilahnya memenuhi undangan masyarakat lah, tapi juga harus ada solusi yang diberikan kepada masyarakat itu. Jadi bukan hanya sekedar fisik badan yang hadir, tapi bagaimana pikiran-pikirannya juga harus hadir untuk menyelesaikan masalah. Karena selama ini saya melihat Bupati Imron ada di mana-mana, tapi juga masalahnya juga ada di mana-mana. Itu yang menjadi catatan saya. Sekian saja untuk Salam Birokrasi kali ini.